Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salam. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. As-saimun was-saimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Sebenarnya apa tujuan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan? Tentu setiap ibadah yang kita lakukan ada tujuan-tujuannya. Begitu pula dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Tentu ada juga tujuan-tujuannya. Apa tujuan kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama, pada umumnya seluruh ibadah yang kita lakukan, tujuan pertama adalah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita solat, apa kita berkurban, mai zakat, ibadah haji, itu tujuannya manen cara supaya kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita ibadah pada Allah, kita jauh dari Allah. Lupa kita dengan Allah. Lali kata orang Jawa ngata. Lupa kita dengan Allah. Begitu ada syariat ibadah, maka kita ingat balik dengan Allah. Dekat kita dengan Allah. Termasuk juga kita melaksanakan ibadah puasa itu supaya kita dekat pada Allah. Apabila kita lah dekat dengan Allah, maka Allah itu lebih lagi dekat kepada kita. Apabila seorang hamba lah dekat dengan Allah, Allah lebih dekat pada kita, maka ketika itu dalam orang-orang tasawuf ada istilahnya berbisik-bisik dengan Allah. Nyecurhat kepada Allah. Apapun doakan kepada Allah, permintaannya kepada Allah, maka tidak sulit bagi Allah nak mengabulkan apa kehendaknya. Samalah kita dekat dengan kanti-kanti kita. Kita dekat dengan orang tua kita. Kita dekat dengan atasan kita. Maka mudah kita berhubungan, berkomunikasi. Bahkan kita ada sesuatu yang kita butuhkan, mudah baginya untuk memberikan. Maka ibadah puasa yang kita lakukan ini tujuannya yang pertama agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tujuan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah
Allah itu nak menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Maka di ujung ayat surah Al-Baqarah 183 dikatakan la'allakum tattaqun, agar setiap uhang-uhang yang puasa itu begitulah sudahnya puasa, setiap kita yang sudah puasa itu jadi uhang-uhang yang bertakwa, uhang-uhang yang takut kepada Allah. Takwa, tawaddu, menjadi orang yang rendah hati, tidak orang yang tinggi hati. Qanaah, orang yang merasa cukup dan apa yang Allah bagi kepada kita. Wiqayah, menjadi orang yang bisa menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan Allah hubungan terjaga, dengan manusia hubungan terjaga. Wa hablum minal alamin. Dan hubungan terjaga dengan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan, makhluk Allah lain juga menjaga hubungan. Ini wiqayah. Kemudian yang keempat, yakin. Orang yang bertakwa itu orang yang tidaknya sekedar percaya, tapi lebih dari itu yakin. Tidak percaya, yakinnya kepada Allah. Yakinnya ada hari kiamat. Yakinnya akan pertolongan Allah. Maka Allah nak menjadikan orang bertakwa itu sebagai tujuan daripada puasa yang kita lakukan. Maka nanti kalau sudah kita puasa, kita lah jadi orang bertakwa, itu menunjukkan tercapai tujuan puasa itu. Tidak ada orang yang puasa tapi tidak tercapai tujuan puasanya. Setelahnya puasa, tidak ada tanda-tanda orang ini bertakwa pada Allah. As-saimun was-saimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, apa tujuan kita ini disuruh oleh Allah untuk puasa? Tujuannya supaya kita merasakan, mak kita ngasuh. Mana nasuhnya kita jadi orang yang miskin. Ini kita tidak makan, kita tidak minum. Kita tidak makan, kita tidak minum bukan karena kita miskin. Tidak karena nganak dimakan tu tidak ada. Bereh ada, rumah alat sambal ada, nganak diminum ada. Itu ngapa kita tidak makan? Ngapa kita tidak minum? Karena kita sedang puasa. Kalau kita tidak puasa, kita makan, kita minum. Kita tidak makan, kita tidak minum karena kita sedang puasa. Tapi orang-orang miskin, anak-anak telantar, para fakir, para duafa, orang-orang ekonomi lemah. Ini orang itu tidak makan, tidak minum, sama dengan kita. Karenanya sedang puasa. Tapi ternyata orang-orang itu fakir, miskin, orang telantar, ekonomi lemah. Selain bulan puasa, orang itu sering juga tidak ada makan. Ngapa orang itu tidak ada makan? Bukan karena orang itu sedang puasa. Tidak ada yang nak dimakan. Tidak ada yang nak dimakan. Maka kita kimak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup ini, ada orang yang bertanya pada keluarganya, bertanya pada dirinya. Apa pertanyaan? Ini apa yang nak kita makan?
Istrinya bertanya pada lakinya. Bininya bertanya bertuik pada laki. Ensu, ewo, akhirnya apa yang nak kita makan? Tak ada lagi yang nak kita makan, tak ada nyoh. Akhirnya apa yang nak kita makan? Itulah pertanyaan orang miskin. Akhirnya apa yang nak kita makan? Tapi ada juga orang bertanya, apa pertanyaan? Ensu, wo, akhirnya ke mana kita makan? Kalau orang miskin bertanya, akhirnya apa yang nak kita makan? Pemakan ubi, pemakan pisang, pemakan nasi, apa yang nak kita makan? Tapi ada orang kaya, tidak itu pertanyaannya. Bini nanya, wo, ngah, ensu, akhirnya ke mana kita makan? Ke Minang soto sudah, Minang raya sudah, Dedeng Botokok sudah, soto semuhut sudah. Ke mana kita makan puluh hari ini? Segala mah makan lah dicuba galo, makanya betul hari ini kita makan ke mana puluh. Itu orang kaya. Tapi ada juga orang-orang datang itu puluh, nya tidak bertanya hari ini makan apa. Nya tidak bertanya hari ini ke mana kita makan. Pertanyaannya, hari ini siapa pula yang kita makan? Orang itu sudah makan, orang itu sudah makan, orang itu sudah makan. Hari ini siapa pula kita makan? Ini orang dah makan. Ini proyek pula dah makan. Makan, makan, makan. Maka kita puasa ni, itu untuk kita merasakan manen rasa kita jadi orang miskin. Sesudah ini tujuannya apa? Supaya kita punya rasa kasihan, membantu orang miskin, membantu orang fakir. Apa kata Allah mengatakan dalam Quran? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Apakah ikut tahu, kata Allah, siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amul miskin. Dan orang yang tak ada magih makan orang miskin. Mungkin kita sudah haji, mungkin kita sudah umrah, mungkin kita ustaz, atau kita buya, kiai, tetapi anak yatim kita hardi, orang miskin tidak dia kasih makan. Itu kata Allah mengatakan yukadzibu biddin. Orang itu mendustakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Puasa ini menjadikan kita punya sensitivitas terhadap orang-orang miskin, para duafa, orang-orang ekonomi lemah. Mari kita bantu. Kemudian puasa ini juga menjadikan kita agar kita dapat mengendalikan nafsu kita. A'da a'duwika nafsu kallati baina jambaik. Musuh yang paling perlu kita lawan itu musuh yang ada di dalam diri kita lah. Apa itu? Hawa nafsu. Kita mungkin bisa mengalahkan musuh di luar diri kita, tapi kadang kita dikalahkan oleh musuh ada dalam diri kita lah. Hawa nafsu kita. Maka puasa ini tujuannya untuk mengalahkan hawa nafsu. Bukan berarti nafsu itu harus dibunuh, tidak. Jangan membunuh nafsu. Karena kita butuh nafsu. Tetapi nafsu itu setelah kita kalahkan, kita kendalikan. Jangan kita dikendalikan oleh nafsu. Tapi kita mengendalikan nafsu. Ibaratnya kalau kita mau auto baru, dikit baik kita pijak gasnya langsung kencang.
Maka sebagai seorang driver, sebagai seorang supir, nya harus pandai mengendalikan laju oto ni. Kalau tidak pandai mengendalikan laju oto ni, habis kandang rumah orang. Kalau kandang rumah orang habis, sampai bini orang ditumbuh. Anak gadis orang ditabraknya. Karena apa? Lari oto kencang, mengendalikannya tidak bisa. Nafsu kuat, tinggi, tapi tidak ada kendalinya. Maka puasa ini dalam rangka itu. Tujuannya bagaimana kita mengendalikan nafsu. Yang lebih bahaya lagi adalah ketika nafsu ini kerjasamanya dengan setan. Apa sebab? Nafsu dan setan itu masing-masing punya kelebihan. Tapi masing-masing punya kelemahan. Apa kelebihan nafsu? Nafsu ini kelebihannya kuat. Nafsu ini kuat kelebihannya. Apa kelebihan setan? Setan itu kelebihannya cerdik, pintar. Nafsu kelebihannya kuat, setan kelebihannya pintar. Apa kekurangannya? Kekurangan nafsu. Apa kekurangan setan? Nafsu itu kekurangannya lemah. Nafsu itu kekurangannya bodoh. Nafsu kuat tapi bodoh. Setan pintar tapi lemah. Nah, itu. Di nafsu kuat tapi bodoh. Contoh, kalau kita berbuka petang, kadang kita pergi ke pasar beli buku, kalau kita nak beli kelapa muda beli, sate beli, pical beli, cindu delima beli, fried chicken beli kalau nafsu. Nanti terhidang kalau dimakan fried chicken habis, makan sate habis, makan habis. Kalau nyenda, nafsu ni kalau nyenda. Nyelak lapar aja tadi. Ini nama puasa balik hendam ini. Nanti karena kuat makan, sepiring habis, 2 piring habis, kuat, nafsu kuat. Tapi nafsu ni bodoh. Apa bodohnya? Sudah makan, tak telok tegak. Itu bodohnya tu. Logika kita bahwa makan itu supaya kita lemah jadi kuat gitu. Biar kita makan. Dulu sebelum makan kita lemah. Sudah makan kita kuat. Maka itu tujuannya. Tapi ternyata berapa banyak orang sudah makan, tidaknya bertambah kuat, tapi nya bertambah lemah. Tidak telok tegak sudah makan. Labas sandar baik ke dinding. Waktu maghrib nak habis. Waktu maghrib nak habis, awak lah nyadai sandar ke dinding. Rumah kecil. Terpengap puluh. Anak banyak. Bini puk. Awak puk. Anak nak nempuh dah tahu. Rumah sempit. Awas bak, aku nempuh bak. Abang kata apa? Dah telok aku tegak nak je. Langkai saja lah paru ya pak ko je. Telok tegak. Maghrib lah lalai. Sagi sembiang tarawih lah ngantuk. Itulah nafsu. Kuat makan, tapi bodoh. Sementara setan tu lain pula. Setan pintar, tapi lemah. Kita selalu digoda oleh setan, jangan solat. Tak usah pergi umrah. Tak usah pergi umrah tu ngabi-ngabi kipe yang baik. Pergi-pergi usik. Tak usah pergi haji. Habis kipe yang baik. Eloklah beli utuh. Itu rayuan setan. Tapi tetap setan tu dikalahkan. Nyata walaupun digoda tetap solat. Walaupun digoda tetap pergi umrah. Walaupun digoda tetap pergi haji. Dia tu bisa ngalahkan setan. Tapi setan tu cerdik. Jangan pergi masjid, itu setan jangan pergi masjid. Pergi juga, tapi tiba masjid, setan tu tak menyerah, dia terus berupaya supaya jangan solat tu jangan khusyuk. Dia terus menggoda orang setan.
Jadi setan cerdik tapi nya lemah. Nafsu kuat tapi nya bodoh. Yang bahaya adalah ketika setan itu bergabung dengan nafsu. Jadi nafsu yang bodoh dibantu oleh setan yang pintar. Setan yang lemah dibantu oleh nafsu yang kuat. Kerjasama nafsu setan. Maka disebut nama nafsu setan. Nauzubillah misalnya. Puasa itu gunanya mengendalikan itu. As-shaimun was-shaimat yang dirahmati Allah. Kemudian puasa itu adalah tujuannya menjadikan kita pribadi yang sabar. As-shaumun nisfus sabr. Puasa itu adalah bagian daripada sabar. Kita jak pagi kita nahan lapar. Sampai petang sabar kita nunggu. Agi 5 menit nak masuk waktu berbuka sabar kita ngimak jarum jam itu agi 5 menit. Wah, agi 4 menit. Wah, agi 3 menit. Wah, tinggal agi 1 menit. Jangan berbuka dulu. 1 menit lagi. Ada detik-detik. Kita tunggunya. Kita sanggup bersabar. Kalau ada orang dalam bulan puasa ngajak kita belago. Ngajak kita batimbuk. Oh, timbuk nak awanku. Tinju ke cahem. Entam ke telungguk. Itu ya. Tak, aku tak. Ana shaim. Aku tidak nak bertimbuk, aku tidak nak belago, aku tidak nak cakap pio. Aduh, sabar. Ana shaim, aku sedang puasa. Puasa melatih kesabaran kita. Walaupun mungkin sebenarnya kita telak kita lawannya. Kalau belago nganyo bertimbuknya telak kita. Sekali ninju kita, sekali itu ninjunya. Dan tem kita telungguk, kita angkit tentam lo nyo, tak kena tidak kok entam. Telak gitu. Tapi sabar ini dapat dihasil dari kita puasa. Kalau nilai-nilai ini ya bisa kita terapkan sesudah bulan Ramadan, subhanallah, lahirlah satu pribadi yang luar biasa. Pribadi dekat pada Allah, bertakwa, cinta, membantu orang miskin, kemudian sabar. As-shaimun was-shaimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galo-galo, terutama untuk dihiaku secara pribadi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.